Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan baterai sari buah sebagai baterai alternatif untuk kegiatan praktikum pada pembelajaran IPA di SMP. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat baterai sari buah? Yang pertama kita perlukan yaitu adalah kawat tembaga dan seng yang dapat kita peroleh dari sekitar kita, terus kertas tisu lembut, infraboard sebagai wadah sel baterai, capit buaya, perasan atau sari buah, bisa jeruk dipakai, terus pipet plastik untuk meneteskan sari buah, lampu LED kecil berwarna merah, dan avometer digital untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Bagaimana cara membuat baterai sari buah ini? Yang pasti kita lakukan yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian kita ambil tisu dan lempeng seng dengan ukuran sengnya itu 10 kali 0,5 cm, jadi memanjang seperti itu. Lalu kita bungkus atau gulung seng tadi dengan kertas tisu ya, seperti ini ya, mirip bikin dadar gulung ya. Oke, selanjutnya kita ambil kawat tembaga, kita lilitkan pada seng yang sudah dibungkus oleh kertas tisu tadi seperti ini. Lakukan lakukan seperti ini untuk membuat satu sel baterai. Yang kita perlukan itu ada sekitar 4 sel baterai untuk baterai sari buah ini. Pengujian sari buah menggunakan sel baterai kita lakukan selanjutnya, yaitu menghubungkan ujung-ujung sel baterai ya, ini tembaga, ini sebagai kutub positifnya, kita hubungkan dengan capit buaya. Warna merah identik dengan kutub positif, warna hitam identik dengan kutub negatif. Jadi seng dalam hal ini berfungsi sebagai kutub negatif dari baterai ya. Oke, setelah siap kita dapat meneteskan sari buah, dalam hal ini jeruk yang dipakai menggunakan pipet plastik berskala. Nah, lakukan pada seluruh sel baterai sekitar 1 mili. Kita teteskan pada setiap sel baterai ya. Oke. Buah yang diujikan tidak hanya jeruk, bisa buah yang lain, misalkan semangka bisa, terus buah lainnya yang kita akan uji. Oke, kita kasih label jeruk ya, menandakan bahwa yang diuji itu adalah jeruk. Lalu kita uji baterai sari buah ini menggunakan lampu LED berwarna merah ini ya, untuk menguji apakah baterai buah ini dapat menghasilkan tegangan listrik. Dan ternyata baterai sari buah mampu menyalakan lampu LED. Dapat disimpulkan bahwa baterai sari buah ini menghasilkan tegangan listrik. Nah, kita perlukan alat avometer digital untuk mengukur tegangan listrik yang dihasilkan. Kita tahu bahwa untuk pengukuran tegangan, ini alat difungsikan sebagai voltmeter yang kita uji pada rangkaian itu
dipasang secara paralel ya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh 4 sel baterai 2 jeruk itu yaitu 1,84 volt, cukup besar dibandingkan dengan baterai biasa. Oke, penjelasan selanjutnya, mengapa sel baterai sari buah dapat menghasilkan tegangan listrik? Sel baterai sari buah yang kita buat ini menyerupai sel galvani atau sel volta yang dapat menghasilkan arus listrik dengan memanfaatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Elektroda kutub negatif atau anoda, dalam hal ini seng, ini merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda atau elektroda kutub positif, dalam hal ini tembaga, merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektron dihasilkan dari reaksi oksidasi pada seng. Reaksi atau proses ini memungkinkan terjadinya aliran elektron, sehingga arus dan tegangan listrik dapat dihasilkan. Selanjutnya, bagaimana dengan pengujian sari buah yang lain? Dari beberapa sari buah yang diujikan, ternyata sari buah yang bersifat asam, misalkan lemon, ini menghasilkan tegangan dan arus listrik yang paling besar dibandingkan dengan buah yang lain. Oke, apalagi yang dapat dicoba dengan baterai sari buah ini? Selain pengujian tegangan yang dihasilkan dari beberapa sari buah, baterai ini dapat diterapkan pada rangkaian lampu, misalkan rangkaian seri. Dengan memakai 2 lampu dan 3 lampu, ternyata nyalanya berbeda. Ini membuktikan bahwa rangkaian seri ini bersifat membagi tegangan. Sedangkan hal yang berbeda terjadi pada rangkaian paralel. Nyala lampu tidak berubah, sama-sama terang ketika menggunakan 2 dan 3 lampu. Oke, ini kita terapkan pada rangkaian lampu secara seri dan paralel. Apa saja kelebihan lain baterai sari buah ini? Yang pertama, jelas sel baterai dapat dibuat kembali sehingga sifatnya dapat diperbaharui. Yang kedua, pengamatan perubahan warna pada sel baterai ini menunjukkan reaksi kimia, sehingga kita dapat mempelajari perubahan bentuk energi, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, guru pun dapat menggunakan baterai sel sari buah ini untuk kegiatan demonstrasi, misalkan kepada alat peraga jebakan listrik yang memanfaatkan prinsip rangkaian terbuka dan tertutup. Jika kita mengenai kawat tembaga, maka lampu menyala. Selain untuk kegiatan pembelajaran, ternyata baterai sari buah ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai sumber energi alternatif. Misalkan ketika pemadaman listrik, maka baterai sari buah ini dapat kita terapkan untuk penerangan. Penggunaannya lebih aman dibandingkan menggunakan lilin dan lain sebagainya. Oke, itu yang dapat saya share dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.